Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Facebook TKIT Anahal, yang di YouTube TKIT Anahal juga. Balik lagi sama aku, owner TKIT Anahal, Yayasan Pendidikan Anuwaira. Saat ini kita lagi buka pendaftaran. Ini ada bosan, aku mau promo di sini. Aku mau promo ini. Kemarin juga aku udah promo, tapi aku yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya, ya. Aku mau promo lagi, ya. Aku ingat lagi buat kalian, dan aku mau promo lagi. Itu terus yang diulang. Aku mau ingatin. Aku grogi ya. Udah sering buat video tapi grogi, nggak tahu kenapa. Aku mau ingatin lagi buat kalian. Aku buka di sini pendaftaran bagi 20 pendaftar pertama. Aku akan kasih voucher belanja gratis nanti buat kalian. Itu kisarannya antara 10 sampai 10, itu mungkin sekitar 80.000 atau 100.000 satu orang. Yang 11 sampai 20 itu mungkin yang di bawahnya lagi, tapi dia memang punya tingkatan gitu. Semakin cepat Anda mendaftar, semakin cepat limit yang Anda dapatkan. Ya, itu tentang pendaftaran di TKIT Anahal, punya aku, milik aku, dan aku yang memiliki. Gitu. Nggak tahu, aku lagi bukan apa ya. Aku memang bahagia ketika membicarakan apa yang aku miliki dan apa yang aku perjuangkan, karena ini memang dari nol banget aku memperjuangkannya. Memang ada nggak lupa jadi dukungan dari keluarga. Pertama, terima kasih buat keluarga aku, buat tetangga aku, buat semuanya yang ada di kampung-kampung aku yang udah bantu aku mewujudkan TK ini. Tanpa kalian semua ini akan tidak terwujud. Dan buat kepala desa juga, kepala desa yang lama, buat kepala desa yang baru, makasih juga udah tanda tangannya gitu kan ya. Kemudian nanti buat kepala dinas juga, makasih juga ya kan, udah bisa mengizinkan CEO-nya keluar gitu. Dan aku di sini mau spill ya. Ini spillnya mungkin bunda-bundanya ini aku akan nanti uploadnya di Facebook ya, di sini di Facebook aku. Aku sih punya Facebook TK sendiri, cuma belum bisa aku ganti namanya menjadi yayasan gitu, karena mungkin dia punya apa ya, punya batasan mungkin 3 bulan nanti baru bisa ganti gitu ya. Mohon aku nggak miring ya. Aku mau spill yang pertama di sini. Bundanya ada 3 bunda, itu Bunda Nada, Bunda Risna, dan saya sendiri. Dan aku di sini itu, kalau saya kayaknya agak berbatas gitu, agak apa ya, agak punya jarak. Tapi kalau aku tuh kayak akrab gitu, jadi ngomongnya aku aja ya. Aku sebenarnya nggak ngajar sih, tapi menggantikan terkadang kalau mereka nggak datang, kita sakit, karena aku sayang banget sama bunda-bunda yang 2 ini, karena tanpa mereka ini juga nggak akan terlaksana. Makanya aku sayang banget, dan niat aku nanti ketika nanti YouTube TKIT Anahal ini berhasil nantinya gitu kan, menghasilkan, aku akan memfasilitasi mereka berdua itu apa ya, transportasi kayak kalau di sini bilangnya kereta gitu. Aku akan belikan satu-satu buat mereka kalau memang ini berhasil, kalau memang nanti ini maju, karena tanpa mereka ini tuh nggak apa-apa gitu, nggak akan jadi apa-apa tanpa dukungan bunda-bunda yang 2 ini. Wow. Oke. Maaf ya, aku tuh kalau ada yang miring-miring tuh nggak nyaman gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Pertama, bunda pertama di sini adalah aku sendiri juga di sini sebagai bundanya, selain merangkap sebagai kepala sekolah ya, sekretaris yayasan, aku juga sebagai bunda di sini. Aku bundanya, bunda di sini aku biasanya bilang Bunda Yuni. Aku jarang masuk sih, tapi sesekali aja, atau kalau hari Jumat mungkin aku masuk. Kemudian kalau memang lagi ada pembelajaran bersama, itu aku yang masuk kan. Kalau mungkin ada yang mengetes anak-anak ada bisa baca atau belum, ataupun mengenal huruf, itu aku yang masuk gitu ya. Sebentar sih. Aku selain di sini juga menjabat sebagai kepala TK-nya, kemudian juga sekretarisnya ya, sekretaris yayasan ya. 100% semuanya yang ada urusan di sini itu di tangan aku, dan aku yang mengetahui. Jadi bagi kalian nanti yang kenapa seperti ini, kenapa seperti itu hak mutlaknya ada di aku 100%-nya. Bukan bangga sih, enggak, cuma memang kita harus mensyukuri apa yang kita bangun dari awal gitu loh.
aku membangun ini dari awal. Memang saat ini masih dia berbentuk seperti rumah sih, tapi aku semua yayasan yang memang dia dari awalnya itu memang merintis pasti dari rumah-rumah dulu, baru dia diubah menjadi sebuah bangunan sekolah, itu memang butuh proses. Dan insya Allah memang nanti aku mau mengubahnya menjadi sekolah dan memasang pagar dan segalanya gitu yang memang berbentuk sekolah. Itu butuh proses karena itu juga belum ada setahun, insya Allah ya kan. Doain aja. Jadi buat kalian yang mau berpartisipasi ataupun membantu dipersilakan, tapi aku nggak minta-minta ya, dipersilakan, nggak apa-apa yang membantu, karena ini memang amal ya kan, amal jariah. Ketika kita ikut berpartisipasi dalam suatu lembaga yang namanya sekolah, itu akan nanti sampai kita meninggal amalnya akan mengalir. Itu aku statusnya single, tapi 5 tahun yang lalu singlenya. 5 tahun yang lalu aku single, tapi sekarang aku udah punya anak aku masih 1, dan untuk saat ini aku tidak ada berkeinginan untuk menambah karena 1 aja pun aku sudah mulai repot. Karena kerjaan aku bukan ngurusin anak aja, aku bukan ibu rumah tangga pure, bukan. Aku juga wanita yang harus berkarir di dunia pendidikan, dunia per-YouTubean juga sekarang dimulai, kemudian dunia pereditan, ya dunia persosialisasi ya jadi banyak yang harus aku handle ya kan. Jadi bukan aku hanya ibu rumah tangga, dapur, kasur, sumur. Aku bukan mengkritik ibu rumah tangga, enggak. Ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang mulia sekali gitu ya kan. Kerja itu nggak habis-habis, dari mulai depan, belakang, depan, pokoknya atas bawah semua lah. Itu bunda yang pertama itu aku. Yang kedua di sini adalah Bunda Risna. Bunda Risna ini bunda dari kelas Mekah, dia membunuh 13 anak. Dan diingat sekali lagi aku satu kelas itu paling banyak hanya 15 anak ya, nggak lebih. Dan itu aku batasi, jadi aku nerima itu hanya 3 kelas, nantinya 45 anak. Alhamdulillah jika Allah menyetujui tercapai, kalau enggak ya memang mungkin sampai di situ rezekinya ya. Bunda Risna ini statusnya masih single, usianya mungkin masih 23 tahun. Orangnya pintar, menurut aku pintar. Dia juga selain di sini dia mengajar di Al-Wasliyah ya, Al-Wasliyah tebing tinggi yang sekolah bonafit juga. Kemudian dia juga mengajar di MDA yang berada di tebing tinggi ya. Jadi memang dia punya kegiatan yang banyak dari mulai pagi sampai sore. Dan alhamdulillah dia masih mau meluangkan waktunya bersama aku di sini, membantu aku. Makanya aku sayang banget sama dia. I love you Bunda Risna. Makanya aku sayang banget sama dia gitu ya kan, masih mempertahankan dia walaupun dia sibuk. Kadang dia tuh ngeluh, aku capek bu, aku seperti ini seperti itu gitu ya kan, tapi aku masih mempertahankan, memberi semangat dia, karena anak-anak itu suka sama dia, senang sama dia gitu, happy sama dia gitu kan. Aku hanya mengedepankan kemauan anak dan bunda-bunda yang ada di sini gitu. Jadi aku mempertahankan dan memberi motivasi ke dia gitu kan. Itu Bunda Risna. Bunda Risna ini tinggalnya di sini juga, di Mangga 2, Dusun Mangga 2 Dalam, dan nggak jauh-jauh dari TK ini, kalau jalan mungkin nyampe ya kan. Dan dia juga anaknya anak tunggal, cuma 1 ya, beruntung nih. Dia cuma 1 juga, anak tunggal, perempuan tunggal. Kemudian dia tuh orang yang rajin. Aku memang aplaus banget sama dia. Kalau aku punya adik laki-laki mungkin aku jodohkan ke dia kan. Soalnya aku gak punya adik juga gitu loh. Jadi dia memang bagus banget, dan pendidikannya ya S1 Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam di sini ya. Dan aku juga tadi lupa informasi pendidikan, gak usah lah ya, yang udah tahu ya udah tahu, yang nggak tahu ya udah tanya aja nanti gitu. Pendidikannya S1 di sini di tebing tinggi. Dan dia juga mengaji juga, dia qori, karena sesuai dengan yang aku informasi, aku pasti menerima guru yang dia pandai mengaji, bukan hanya pandai tapi dia mengetahui makhrijal huruf, kemudian panjang pendek dan tajwid ya. Itu yang terutama buat aku. Bunda Risna ini orangnya apa ya, kalau aku sih menilainya, dia menurut aku di kampung ini mungkin yang anak gadis yang paling bagus tuh dia kali ya, menurut pandangan aku itu. Dia nggak pernah upload dirinya ke sosial media, dan itu aku bangga banget ngeliatnya, karena aku orangnya mungkin yang memang harus mengupload diri ke sosial media, oh ini loh aku gitu. Dia nggak sama sekali, dia bener-bener tuh aku nggak bilang dia orang nggak tertutup ya, mungkin dia hanya
dengan orang-orang yang dikenalnya dia mungkin bisa terbuka, tapi dengan orang lain dia mungkin agak susah terbukanya gitu. Itu tentang Bunda Risna. Ya, kita lanjut ke Bunda Nada. Nama aslinya Dawan Nada Sahila. Kayak orang India dia. Aca. Bunda Nada ini dia di kelas Makkah. Kelas Makkah ini ada sekitar 10 atau 11 anak kali ya, karena memang ada anak yang gober juga, terkadang dia datang terkadang enggak, karena dia masih umurnya masih 3 tahun lebih ya, karena memang bundanya meminta tolong masukkan untuk dia agar bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi dia masuk ke sini. Bunda Nada ini orangnya juga ceria sih, belum menurut aku ceria, dan dia juga punya kegiatan-kegiatan lain luar. Pertama dia mengaji sore, dulu dia pernah mungkin menjadi penyiar radio di radio tebing tinggi, tapi nggak lagi, aku nggak tahu kenapa, nggak tahu alasannya ya kan, dan aku juga nggak kepo-kepo kenapa gitu. Bunda Nada ini dia bersaudara ada 4 atau 5 kayaknya ya 4 kok salah komen ya, 4 bersaudara. Dia ini anak nomor 3 kayaknya ya, 3. Dulu pas kami mengikuti musabaqah tilawatil Quran itu di tingkat kabupaten, saya tingkat dewasa, beliau ini kayaknya tingkat anak cilik kayaknya. Jadi antara saya dengan beliau dan dengan Bunda Nada ini agak jauh gitu sih. Jadi emang dia masih muda banget. Dia 3 akuntansi baru wisuda ya di sekolah salah satu kampus di tebing tinggi. Usianya juga masih 21 atau jalan 22 tahun, jadi masih muda banget. Tapi aku memang memilih bunda-bunda memang di sini yang muda dan berenergi gitu. Kemarin ada yang melamar juga udah menikah dan dia lagi hamil, dan itu benar-benar aku suatu dilema untuk menerimanya. Kenapa begitu? Karena lagi hamil gitu. Aku bayangkan ketika aku hamil harus bekerja, apalagi menghadapi anak-anak TK yang memang benar-benar aktif dan membutuhkan kesabaran. Aku takut dia nanti tertekan gitu ya kan. Jadi aku tolak kemarin, dan dia juga tidak mengajinya belum terlalu khatam gitu ya, belum memahami yang namanya makhrijal. Kemudian dia juga bukan qori. Aku memang menerimanya di sini khususnya qori Al-Qur'an gitu, karena memang untuk gaji juga ada peningkatan ya kan, setiap tahunnya, mungkin tahun ini segini, tahun depan sekian gitu ya kan. Aku karena sistemnya mungkin nanti 3 bulan dulu sistem training, kemudian kalau memang oke aku lanjutkan, kalau enggak ya wes gitu, kita putus. Ya, Bunda Nada ini dia bundanya itu apa ya aku bilangnya, aku juga nggak terlalu banyak ngobrol sih, karena memang rumahnya agak jauh dari sekolah. Kalau Risna ini kan memang dari kecil berteman, aku juga dulu sering ngelatih mereka marhaban, kemudian melatih mereka sholawat dulu waktu kecil-kecilnya ya kan, masih suka-suka bersolawat dulunya gitu. Kalau Bunda Nada ini mungkin kami lain kampung, dan memang usianya juga agak jauh gitu, jadi memang nggak terlalu mengenalnya aja sebatas ketika dia kesini aja, dan itu rekomendasi dari yayasannya sendiri gitu. Terkadang aku harus mendengarkan rekomendasi dari yayasan, tapi kalau aku nggak suka ya udah aku nggak terima gitu kan ya. Karena memang pure 100% ini pengurusannya ada di tangan aku gitu. Apalagi ya, Bunda Nada ini ya aku bilang tadi dia qori juga, dia ada 3 akuntansi, dan dia juga masih muda. Yang bagi anak-anak lajang tuh boleh lah, karena kan memilih istri itu dilihat dari bibit, bobot, bubut ya kan. Dan ketika kita memilih istri yang baik, insya Allah anak kita juga akan menjadi baik, karena itu tergantung dari perempuannya mendidik anak kita ya. Kalau aku sih nanti insya Allah hanya menjadi owner TKIT, kepala TKIT dan guru, karena aku melepaskan salah satu jabatannya itu kepala sekolah, karena aku mau fokus sama anak aku ya. Aku mau fokus menjadi bundanya Nahla gitu. Aku mau fokus mendidiknya menjadi seorang hafiz Quran, karena memang dari mulai bulan 2 tahun dia memang aku udah mulai mengenalkan dia hafalan. Mungkin saat ini dia udah mulai hafal Al-Fatihah itu sampai ayat ketiga, Malik Yaumiddin, itu udah alhamdulillah banget, karena aku memang ngajarinnya itu harus sabar, kadang dia juga lari gitu ya. Nggak apa-apa sih, tapi aku happy, makanya aku bener-bener mau fokus ke dia, dan aku melepas salah satu kerjaan aku karena aku sibuk gitu loh. Itu mengenai bunda-bunda yang ada di sini. Buat kalian yang mau daftar boleh disilakan di bawah inbox juga.
boleh di WhatsApp juga, boleh informasi ke Bunda yang dua tadi juga ya. Nanti aku kasih informasinya di sini dan apa aja yang harus disediakan. Kalau mau daftar itu biasa sih fotokopi kakak kalau ada, terus ya pas foto 3x4 itu, kemudian apa aja ya, kalau ada si akte kelahiran kalau ada. Itu aja, itu aja yang aku mau sampaikan. Semoga kalian mau daftar dan semoga kalian suka dengan apa yang aku sajikan, dan terus dukung channel YouTube Itiana Hal agar bisa berkembang ke depannya dan bisa membantu para bunda-bunda yang ada di sini. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.